Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan. Kemudian untuk kitab yang akan kita kaji, untuk judulnya itu Mukhtasar ya. Mukhtasar Akhlaqil Ulama ya. Kalau kitab aslinya namanya Akhlaqul Ulama. Ditulis oleh Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain ibn Abdullah Al-Ajurri rahimahullah. Beliau wafat tahun 360 Hijriah. Berarti 1100 tahun yang lalu. 1100 tahun yang lalu. Kitab ini menjadi referensi penting. Demikian juga termasuk sumber rujukan utama ketika para ulama berbicara tentang adab dan etika seorang pengajar. Ya sedikit banyak kita perlu merefresh, menyegarkan kembali. Seharusnya kita sebagai pengajar itu beradab dan beretika dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Baik, yang kita pilih memang mukhtasar ya. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Karena memang nafas kita memang terbatas, tidak panjang-panjang banget. Kalau yang kita baca kitab aslinya tidak tahu selesai sampai kapan. Ya. Baik, kita baca aja. Ini sifatnya sudah diringkas, ya tidak ditambahkan keterangan-keterangan oleh yang meringkas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadral ulama. Segala puji hanyalah milik dan untuk Allah. Dialah zat yang meninggikan kedudukan para ulama. Para ulama itu kedudukannya tinggi. Dan para ulama pun tingkatannya berbeda-beda, berlevel-level. Kalau kita bagaimana? Sama. Kita termasuk orang-orang yang sudah belajar ilmu agama. Maka secara bahasa pun kita termasuk alim. Tapi level kita mungkin paling bawah gitu aja. Kalau dibilang alim, iya. Jangan ragu itu. Kenapa? Karena kita sudah banyak belajar tentang agama. Wa khassahum min fadlihi bima syaa. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekhususan untuk para ulama berupa keutamaan-keutamaan, pahala-pahala bima syaa, sesuai yang Dia kehendaki. Contohnya apa? Faja'alahum warathatal anbiya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Satu keutamaan ini saja sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk memacu semangat dan memotivasi kita terus belajar agama. Mempertahankan status sebagai pewaris para nabi. Tidak ada setelah para nabi alaihimussalatu wassalam yang kedudukannya lebih tinggi daripada para ulama. Status para ulama sebagai pewaris para nabi itu kan status yang sangat tinggi, yang mewarisi para nabi loh, yang mewarisi. Wa thalithas syuhudi ala wahdaniyatihi khaliqil ardi was sama. Para ulama adalah saksi nomor urut 3. Thalith ya. Thalith itu nomor 3. Asyuhud saksi nomor 3. Ala wahdaniyati khaliqil ardi was sama. Saksi untuk apa? Untuk kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Saksi nomor 1 siapa? Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Saksi yang pertama adalah
Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan untuk dirinya sendiri bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Saksi yang nomor 2, malaikat. Saksi yang nomor 3 adalah para ulama. Yang namanya saksi itu derajatnya tinggi. Jika yang dipersaksikan adalah sesuatu yang tinggi. Nah, ini yang dipersaksikan apa? Yang dipersaksikan adalah wahdaniyah, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asfiya. Salawat dan salam untuk tuannya orang-orang yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ma ta'aqaba an-nuru wadh-dhulama. Salawat dan salam juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta untuk siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan bergilirannya antara cahaya dan kegelapan. Yang dimaksud adalah siang dan malam. Ya, siang dan malam. Beliau sebutkan an-nur wa dzulama itu untuk menyesuaikan sajak yang di atas itu. Coba kita perhatikan semuanya diakhiri hamzah, sebelumnya alif. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadral ulama wa khassahum min fadlihi bima syaa' faja'alahum warathatal anbiya wa thalithasy syuhudi ala wahdaniyati khaliqil ardi was samaa wassalatu wassalamu ala sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ma ta'aqaba an-nur wal zulama. Itu namanya sajak. Dari kalimat pertama sampai kalimat yang terakhir, itu setiap kalimat diakhiri dengan kata ya, yang berujung dengan hamzah, sebelumnya alif a. Qala rahimahullah amma ba'du. Fayaqulul abdul faqiru ilallahi al-bari Ibrahim ibni Masran al-Banjari. Ya. Alhaqahullahu ta'ala bi ahlil wala'i wa hasyarahu fi zumratil ulama. Ya, ternyata mukadimah ini mukadimahnya Al-Banjari ya. Baik, kita ralat. Jadi mukadimah di sini adalah mukadimah dari Al-Banjari. Al-Banjari itu siapa? Al-Banjari adalah yang meringkas kitab Akhlaqul Ulama. Baik. Hamba yang fakir ilallah, yaitu Ibrahim bin Masran Al-Banjari. Alhaqahullahu ta'ala bi ahlil wala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkannya dalam barisan orang-orang yang mencinta karena Allah. Wa hasyarahu fi zumratil ulama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunnya bersama dalam rombongan para ulama. Hadza kitabun ikhtasartu fihi kitaba akhlaqil ulama. Ini adalah sebuah kitab. Saya ringkas dari kitab berjudul Akhlaqil Ulama lil Imamil Ajurri rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, semoga Allah meridhoinya juga. Bima'na anni ahdhifu minhul asanida wal mukarrara minar riwayat. Beliau meringkas, ringkasannya dengan metode apa? Ada 2. Yang pertama, saya menghilangkan sanadnya. Kalau kitab asli semua riwayat bersanad. Untuk yang ringkasannya, sanad-sanad itu dihilangkan. 1. Qala wal mukarrara minar riwayat. Riwayat yang terulang itu juga dihilangkan. Yang disebut hanya 1, karena ada beberapa hadis ya, itu disebutkan secara berulang di dalam kitab ini. Maka sebagai bentuk ringkasannya, yang terulang itu tidak terulang lagi. Misalkan 3 kali terulang, ya cukup 1 kali, yang 2 kali dihilangkan. Qala wa as'alullaha rabbal kainat wa atawassalu binabiyhi khairil bariyat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya meminta, dialah Rabb untuk semua alam semesta, wa atawassalu binabiyhi khairil bariyat, dan saya bertawasul dengan nabinya sebaik-baik makhluk, an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Mudah-mudahan ringkasan ini benar-benar ikhlas ya, tujuannya untuk mendapatkan dan meraih ya, wajah Allah yang mulia. Wa nafi'an li wa likulli man talaqahu biqalbin salim,
bermanfaat untukku dan untuk setiap orang yang membacanya biqalbin salim dengan hati yang selamat. Innahul karimul wahhab wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kemudian halaman yang selanjutnya baru ringkasan dari asli kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri rahimallahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertemuan kita yang pertama. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan dan memilih kita termasuk orang-orang yang masuk dalam rombongan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam.